Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya dari mahasiswi Universitas Al-Asyariah Mandar, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final saya dengan mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Yang dosen pengampu saya adalah Ibu Ade Rahayu SHMH. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hukum pidana. Jadi, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi bersangkutan, baik dalam bentuk larangan maupun perintah. Pelanggaran terhadap norma ini diancam dengan sanksi berupa pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu. Selanjutnya, ada dua hukum pidana yang tertulis dalam hukum undang-undang negara, yaitu hukum pidana subjektif dan hukum pidana objektif. Adapun penjelasan mengenai hukum pidana subjektif itu berhubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Dengan kata lain, hukum pidana subjektif mengacu pada aspek siapa yang memiliki wewenang untuk menurut, mengadili, dan menjatuhkan sanksi pidana, serta kepada siapa sanksi tersebut dapat diperlakukan. Yang kedua adalah hukum pidana objektif, yang dimana hukum pidana objektif bertujuan mengatur tentang bagaimana yang memiliki hak dalam melaksanakan proses pengadilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili, dan melaksanakan pidana terhadap orang-orang yang bersalah. Adapun tujuan dari hukum pidana yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan mencegah seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Adapun menegakkan keadilan dengan cara memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku tindak pidana. Hal ini memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan korban atau masyarakat merasa dipulihkan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih sejarah hukum pidana di Indonesia. Ternyata sejarah hukum pidana di Indonesia itu dari tahun ke tahun sudah tercatat bahwa hukum di Indonesia sudah lama dari zaman Belanda. Dan adapun sejarah hukum pidana di Indonesia yaitu masa kerajaan Nusantara sebelum VOC. Yang pertama adalah berlaku hukum pidana adat. Yang kedua, hukum pidana tidak tertulis. Dan yang ketiga, ada banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Selanjutnya ada di fase kemerdekaan hingga kini, yang dimana Indonesia memiliki Undang-Undang 1945 sebagai induk semua perundang-undangan negara. Kedua, hukum perdana Hindia Belanda diperlakukan sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir ada terdapat revisi KUHP dengan pengesahan undang-undang yang tidak tercantum dalam KUHP. Adapun jenis-jenis hukum pidana itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukuman mati, yang dimana suatu hukuman atau divonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dan yang kedua ada hukuman penjara, yang dimana suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan menghukum terpidana dengan memasukkannya dalam penjara selama waktu tertentu ataupun seumur hidup. Yang ketiga ada hukuman kurungan. Hukuman kurungan ini diberikan kepada pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan ringan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun kurungan. Dan yang terakhir ada hukuman denda, yang dimana hukuman yang diberikan kepada pelaku pidana dengan membayarkan sejumlah uang tertentu dan dapat digantikan dengan hukuman kurungan. Nah, selanjutnya ada asas-asas hukum pidana yang terbagi menjadi 4, yaitu asas legalitas. Telah tertulis dalam pasal 1 ayat 1 KUHP pada ketentuan umum yang berbunyi, tiada satu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahulunya. Yang kedua ada Anselma von
Forbes, yang dimana tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Dan yang ketiga ada asas teritorial atau wilayah. Asas ini bukan hanya berlaku terhadap warga negara Indonesia sendiri saja, namun juga berlaku terhadap orang asing yang melakukan kejahatan wilayah kekuasaan Indonesia. Dan yang terakhir ada asas kesalahan dan asas-asas penghapusan pidana, yang dimana pendapat para ahli pada umumnya mengaku berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas Gens Strafsenderschuld, ada atau tiada pidana tanpa kesalahan. Perlu kita ketahui bagaimana sih cara penyelesaian perkara pidana. Ternyata penyelesaian perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun 4 tahapan dalam penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, kemudian yang kedua ada penyidikan yang juga dilakukan oleh kepolisian. Yang ketiga ada penuntutan. Penuntutan ini biasanya dilakukan oleh jaksa. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan atau persidangan yang dilakukan oleh hakim. Adapun pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban ini biasanya berkaitan dengan tanggung jawab moral, hukum, atau profesional terhadap pihak lain yang berwenang atau yang terkena dampaknya. Adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu ada 3. Yang pertama, adanya suatu tindak pidana. Yang kedua, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Dan yang ketiga, ada apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Nah, ada juga loh pengertian dari kriminologi. Ternyata kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, penyebab, pelaku, korban, serta cara-cara pencegahan dan penanganannya. Kriminologi berasal dari kata krimen dan logos berarti ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari kriminologi adalah untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, baik itu karena kondisi sosial ataupun kondisi masyarakat di sekitarnya, dan memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat. Adapun aliran-aliran kriminologi adalah pendapat kepemikiran yang dikemukakan oleh para kriminolog dalam menanggapi suatu fenomena kejahatan. Kriminologi tidak hanya fokus pada perilaku kriminal, tetapi juga pada sistem hukum, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan faktor-faktor sosial, budaya, serta psikologis yang mempengaruhi kejahatan. Ternyata pendekatannya mendasari pemikiran aliran kriminologi, yaitu pendekatan naturalistik, atau pendekatan ini sifatnya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi atau khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik. Itulah tadi penjelasan mengenai hukum pidana dan kriminologi. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.